Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan mulai di ibadah minggu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita patut naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di pagi hari ini. Apapun yang terjadi saat ini, kami percaya Tuhan bekerja, Allah turut bekerja, Allah tak pernah meninggalkan kami. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita di pagi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Yang pulihkanku, terima kasih. Engkau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus
hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami bersyukur Tuhan bagi hari ini, buat kasih setiap Tuhan yang indah Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, untuk melawat setiap kami yang ada Bapa di pagi hari ini Bapa. Biarlah kami akan mulaikan ibadah kami. Kami akan bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan bernyanyi bagi Engkau di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya, mari sama-sama kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
terjadi di hidupku. Mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Membuat di dalam
ucapan syukur melalui pujian penyembahan kami pagi hari ini. Kami percaya setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapa. Biarlah urapan Allah ada dalam hamba-Mu, menaungi hamba-Mu Bapa. Bahkan ia boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera, salam sehat, dan terlimpahkanlah kiranya kekuatan Tuhan atas kita hari demi hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada ibadah pagi ini, perkenankanlah saya menyampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Mohon untuk disimak dan diberi perhatian. Yang pertama, saya menyampaikan lagi bahwasanya untuk sementara ini, sejak minggu lalu dan juga besok dan juga hari ini maksud saya, Minggu tanggal 4 Juli 2021 dan kemungkinan juga sampai nanti akhir bulan, sebagaimana pesan dari Bapak Presiden berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19 di negeri kita hari-hari ini dan juga di daerah kita Jogja, khususnya Sleman, maka ibadah kita GPD Efrata Yogyakarta sebagaimana minggu lalu, hari ini, dan kemungkinan juga minggu-minggu depan sampai akhir bulan Juli akan diselenggarakan secara online saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak harus hadir di gereja untuk beribadah sebagaimana waktu-waktu yang lalu secara offline ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus hadir di gereja. Cukuplah Bapak Ibu beribadah di gereja, yang penting siapkan hati dengan hati yang sama seperti kalau Bapak Ibu hadir dalam sebuah ibadah di gereja, meski dalam suasana yang berbeda. Demikian mohon untuk diperhatikan. Dan kedua, sekali lagi saya mengulang bahwa bagi Bapak Ibu yang belum menerima suntikan vaksin dan menghendaki untuk menerima suntikan vaksin COVID-19, sebagaimana pesan dari pihak yang berwenang, mohon Bapak Ibu langsung menghubungi puskesmas di wilayah Bapak Ibu masing-masing atau juga di rumah sakit di sekitar kota Jogja ini. Dan juga ada tempat-tempat khusus tertentu yang dibuka seperti beberapa hari lalu di Balai Pamungkas ya, pemberian vaksin oleh pihak TNI ya. Jadi Bapak Ibu silahkan, kalau Bapak Ibu memang layak kesehatannya untuk menerima vaksin, silahkan langsung menghubungi tempat-tempat tersebut untuk menerima vaksin itu. Dan yang ketiga, saya sekali lagi berpesan tidak pernah cemu-cemu. Mari kita semua turut bertanggung jawab dalam upaya pemerintah, pihak-pihak lain untuk mencegah pemaparan penularan COVID-19 itu berkembang semakin banyak dan meluas. Oleh karena itu, marilah kita ikut
secara sadar dan bertanggung jawab melakukan disiplin protokol kesehatan masing-masing supaya kita sehat. Dan kesehatan kita itu kan demi keluarga kita, ya, demi lingkungan kita, komunitas kita, tempat kerja kita, gereja kita. Nah, supaya semua terhindar, itu dimulai dari diri kita masing-masing. Mari kita berdisiplin secara bertanggung jawab, melakukan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Bahkan kalau sesuai anjuran pada pihak-pihak yang berkompeten belakangan ini, karena situasi seperti ini, Bapak Ibu disarankan untuk memakai double masker, ya, artinya pakai masker 2 lapis. Lapisan pertama adalah masker medis yang memenuhi syarat medis, kemudian dilapis dengan lapisan masker kedua, masker yang non medis. Jadi Bapak Ibu harus memakai 2 lembar masker. Masker medis dulu dipakai, ya, baru kemudian dilapis dengan yang non medis. Jangan masker medis ditambah masker medis lagi, atau juga jangan masker non medis ditambah double dengan masker non medis lagi. Jadi yang benar adalah pakai masker medis dulu yang memenuhi syarat medis untuk menahan kuman, virus dan lain sebagainya, bakteri, baru dilapis masker yang non medis, bisa yang dari kain biasa dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan ini perlu sekali untuk kita perhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali mengingat kisah yang paling populer menurut saya di dalam Alkitab. Dan kisah ini sesungguhnya pada awal Corona berkembang dulu dan kita melaksanakan ibadah online, ya. Saya sudah menyampaikan pesan firman ini secara singkat dan mungkin masih bisa dilihat di YouTube saudara. Kita membaca 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 47 sebagai berikut. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yang di tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu.
Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Puji Tuhan. Bukankah Bapak Ibu sudah paham kisah ini? Duel antara Daud dan Goliat. Sudah mengerti perbandingannya? Tidak sebanding. Dari segala sisi tidak ada tandingannya kalau Daud itu duel dengan Goliat. Secara fisik Daud kecil sekali, Goliat tinggi besar, seorang raksasa. Dari segi umur tadi dikatakan masih sangat muda, masih hijau. Anak kemarin sore melawan Goliat yang sudah berpengalaman. Dari pengalaman perang, Daud tidak pernah berperang melawan siapapun kecuali melawan hewan-hewan yang mengganggu domba-domba ternakannya. Sedangkan Goliat hampir setiap hari berperang dan menang. Dari segi perlengkapan perang, Daud hanya membawa ketepel dengan 5 buah batu kecil. Sedangkan Goliat lengkap persenjataannya. Nah saudara, tetapi saudara sudah tahu bahwa Daud yang menang. Goliat yang kalah. Nah ini perlu kita ketahui. Ada apa dengan Daud? Yang dari segala segi sisi tidak ada tandingannya melawan Goliat. Pasti kesimpulan banyak orang kalah Daud. Begitu mudahnya Goliat akan mengalahkan Daud. Tetapi kenyataannya bukan Goliat yang menang, tapi Daud yang menang. Ada apa ini? Nah, di sini saudara, seperti apa yang pernah saya khotbahkan juga secara online beberapa waktu yang lalu dengan ayat-ayat yang sama ini. Kita belajar ada 2 hal yang dipergunakan Daud. 2 strategi yang dipakai oleh Daud melawan Goliat yang tak sebanding dengan dirinya. Nah inilah yang harus kita miliki Bapak Ibu. Ya. Rahasia ini yang harus kita miliki dan kita contoh. Supaya apa? Supaya dikala kita pun harus berhadapan dengan musuh dalam tanda kutip, dengan Goliat dalam tanda petik dalam kehidupan hari-hari ini kita. Kita tidak sempat nervous, tidak sempat menyerah kalah begitu saja, walaupun memang tidak berdaya. Manusia siapa yang tidak gemetar melihat sosok Goliat? Manusia siapa yang tidak gentar melihat sosok Goliat yang sudah sangat berpengalaman dengan senjata yang lengkap? Sedangkan kita, jika diidentikan dengan Daud, siapalah kita ini? Bagaimanapun manusia, termasuk saya, harus meratap kalau diperhadapkan dengan situasi, kenyataan ibaratnya Goliat yang sedang mengelilingi kita, menghadapi kita. Hampir kita menyerah. Karena bertanya, dengan apa kita menang? Dengan apa kita bertahan? Kalau persoalan hidup yang diperhadapkan kita ini adalah ibaratnya Goliat berhadapan dengan Daud. Bukankah seperti itu kalau Bapak Ibu juga mau jujur menyikapi kehidupan sehari-hari? Terlebih hari ini, ketika pandemi COVID bukan semakin menurun, tapi bertambah. Dan informasi medsos tentang COVID bermacam-macam, membuat kita semakin cemas, makin gelisah, makin takut, makin paranoid. Belum lagi berita tentang
munculnya varian-varian baru dari COVID-19 semakin menambah kegentaran kita, ketakutan kita. Dan dampaknya kita sudah tahu, ekonomi kita, aktivitas kita, hubungan-hubungan sosial kita. Lebih banyak kita di rumah saja. Yang kalau kita siap, kita bisa berkegiatan di rumah. Tapi kadang-kadang yang kita hadapi adalah kejenuhan. Suntuk di dalam rumah hari demi hari, malam demi malam seperti itu. Ada banyak kegiatan kadang-kadang kita tunda, tidak sempat kita kerjakan. Karena pikiran, perasaan kita terganggu oleh kenyataan hari-hari ini, COVID-19 dengan segala variannya, dan berbagai informasi yang bermacam-macam dari medsos. Dan yang nyata adalah dampaknya. Orang mengeluh tentang bagaimana pendapatan hari-hari ini menurun. Beberapa sahabat seiman yang sempat berhubungan dengan saya lewat telepon. Bagaimana kalian? Saya tanya. Baik semua, usaha jalan baik. Aduh, jauh om. Turun, bahkan kadang-kadang lebih 50% turun semua. Itu kenyataan Bapak Ibu. Tidak bisa kita hindari. Dan itulah kenyataan yang merupakan Goliat hari ini yang harus kita hadapi. Belum lagi dampak yang lebih spesifik lagi. Ketika kejenuhan melanda kita, aktivitas kita terhambat, tidak seperti biasanya yang bebas. Itu juga mempengaruhi kondisi tubuh kita. Tubuh ini sehat, tapi kadang-kadang terganggu oleh pikiran-pikiran kecemasan. Sehingga yang datang adalah rasa sakit. Mungkin organ-organ tubuh kita tidak sakit, tapi oleh karena pikiran, oleh karena kegelisahan, menciptakan perasaan sakit. Itu menambah lagi Goliat yang harus kita hadapi. Nah, saya tidak ingin memperpanjang persoalan, Bapak Ibu sudah sangat tahu bagaimana situasi hari ini oleh karena COVID, pandemi ini berdampak dalam banyak segi kehidupan kita. Mempengaruhi berbagai hal yang kecenderungannya adalah menurun. Ekonomi, pendapatan menurun, kegiatan menurun, hubungan sosial menurun dan lain sebagainya. Walaupun tentu masih ada orang-orang tertentu yang oleh karena COVID ini justru mengalami kenaikan pendapatan dan lain sebagainya. Tentu itu ada. Tapi persentasenya tentu tidak banyak. Ya berbahagialah mereka. Tapi mari, tentu kita tidak hanya ingin meratap, mengeluh, menyesali kehidupan dengan perasaan gelisah terus. Sebagai manusia kita juga ingin menang. Paling tidak kita bisa bertahan dalam situasi ini. Bagaimana mempertahankan diri sehat, gembira, tetap beraktivitas. Bersama keluarga dan lain sebagainya. Tentu itu harapan semua kita. Oleh karena itu mari kita belajar dari Daud ini. Walaupun ini kisah yang sangat sering kita dengar lewat mimbar gereja, bahkan saya pun berkali-kali banyak. Saya ingin menggarisbawahi, apa rahasia seorang Daud menang melawan Goliat yang dari banyak segi tadi tidak sebanding dan memang bukan tandingannya. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi,
Kita tarik kesimpulan, ada dua strategi. Strategi pertama yang dipergunakan Daud adalah dia memanfaatkan, memberdayakan iman keyakinannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang akan berperang ganti Daud. Bahwa Tuhan akan hadir bersama Daud dalam peperangan melawan Goliat ini. Itu sebabnya berseru, dalam nama Allah yang kau hinakan, Allah Israel, aku melawan engkau. Jelas. Itu ekspresi, manifestasi, ungkapan dari Daud yang dengan imannya membuat dia berani melawan Goliat. Walaupun sebenarnya secara manusia tidak ada tandingannya, tidak sebanding. Tapi karena dukungan iman yang dia miliki, dia gagah berani. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi adalah pesan yang berulang. Saya sampaikan lagi kepada Bapak itu, mengingatkan karena memang hari ini situasi mirip Goliat yang sedang dihadapi Daud dan umumnya dihadapi oleh orang Israel yang ketakutan, bahkan Saul pun ketakutan mendengar suara sesumbar dari Goliat. Bapak Ibu bisa baca itu dari seluruh pasal 1 Samuel 17. Seluruh orang Israel ketakutan. Bahkan Saul rajanya, pemimpinnya ketakutan. Tapi luar biasa Allah memakai Daud. Jadi seseorang yang istimewa untuk mengajar semua orang Israel, mengajar Saul dan mengajar kita hari ini. Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan Goliat yang mengerikan dan menakutkan. Tetapi kita tidak sempat terkalahkan oleh karena Goliat. Ada dua hal tadi. Yang pertama, dia mempergunakan iman keyakinannya kepada nama Allah yang maha kuasa. Nama Allah yang telah hadir pada mereka dan jadi junjungan mereka. Itulah strategi senjata pertama dari Daud. Dengan imannya kepada Allah tadi, ia melawan Goliat. Saudara, berbicara tentang iman, Bapak Ibu sudah mengerti apa itu. Tidak perlu panjang lebar saya uraikan lagi. Dalam banyak kesempatan saya panjang lebar sudah menguraikan. Bapak Ibu juga bisa membaca ayat-ayat baik perjanjian lama, perjanjian baru terutama tentang iman itu. Yang paling terkenal tentu Ibrani 11 ayat 1 bukan? Bahkan jadi ayat hafalan. Ya, iman itu satu bukti untuk melihat hal-hal yang belum kelihatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu, strategi apa yang dipergunakan Daud? Apakah dia cuma dengan keyakinannya, dengan imannya, atau dengan seruannya, dengan doanya kepada Tuhan, supaya Tuhan menyertai dalam peperangan, Tuhan beri kemenangan begitu saja? Tidak. Ada strategi yang kedua yang tidak boleh kita abaikan dan juga harus kita teladani. Apakah itu? Kalau pertama dia mempergunakan, memberdaya iman keyakinannya kepada Allah, bahwa Allah beserta, bahwa Allah yang punya pertempuran ini, dan Allah akan memberi kemenangan. Yang kedua, Daud memanfaatkan
mendayagunakan segala potensi, kemampuan, keterampilan, kesanggupan dirinya. Dipergunakan. Ya, tentu kemampuan berpikirnya, dia berpikir dengan strategi apa ini, senjata apa ini aku melawan Goliat. Hal pertama pasti dengan nama Allah, jelas, tidak perlu diragukan. Dan yang kedua tentu Daud juga bergumul, berpikir, kira-kira senjata apa aku pakai melawan Goliat. Aku diberi pedang, diberi perisai Saul, tapi kedodoran malah memperhambat langkah dan tindakanku, mengganggu nanti, bisa telat aku melawan Goliat. Akhirnya pedang, perisai Saul yang diberikan Daud tidak diterima dan dipergunakannya. Tentu dia berpikir keras, ada potensi apa pada diriku? Ada kemampuan apa pada diriku? Ada kesanggupan apa pada diriku yang bisa kupergunakan, kudaya gunakan sebagai senjata satu-satunya untuk melawan Goliat dan mengalahkannya. Mari kita baca juga Bapak Ibu di dalam ayat 48 dan 49 dari 1 Samuel 17. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Potensi apa? Kemampuan apa? Keterampilan apa? Kesanggupan apa yang ada pada Daud yang dipergunakan secara maksimal dan optimalnya melawan Goliat? Kemampuannya melontarkan batu kecil dari umbannya. Itu sebabnya tadi kita baca di ayat 40. Sebelum dia pergi menghadapi Goliat, dia ambil 5 batu kecil dari sungai, ditaruh dalam kantong umbannya. Dan itu tadi dalam ayat 49 dipergunakan untuk dilontarkan kepada Goliat dan tepat pada dahinya. Jadi kedua apa strateginya, senjatanya? Dia pergunakan, dia berdaya gunakan apa, potensi apa yang ada pada dirinya. Dia tidak mau ongkang-ongkang diam, walaupun dia sudah menyerahkan kepada Tuhan. Ini kadang-kadang juga kegagalan kita. Kalau kita sudah berdoa, kita tidak mau melakukan tindakan-tindakan sesuai potensi apa yang ada pada kita. Kadang-kadang kita lebih menyerah pada kemalasan dan kekalahan kita. Padahal di dalam diri kita ada potensi tertentu, ada kemampuan, kesanggupan tertentu untuk melakukan perlawanan sebagai senjata itu. Jadi dua hal ini adalah Daud mempergunakan, memperdayakan keyakinan imannya kepada nama Allah yang menyertainya, yang akan memberi kemenangan kepadanya melawan Goliat. Dalam banyak kesempatan Daud selalu memberdayakan imannya karena begitu sering dia berhadapan dalam situasi-situasi sulit dimanapun dalam banyak kehidupan Daud. Yang kedua, dia mempergunakan, memberdayakan seluruh potensi, kemampuan, kesanggupan, nilai-nilai positif yang ada pada dia itu dipakai, bukan menyerah atas kesulitan melawan Goliat, tapi apa yang ada padanya dipergunakan sebagai senjata. Dan senjata yang kecil yang dianggap tidak ada artinya bagi orang lain itu dipergunakan bersama nama Allah sesuai imannya. Dan hasilnya batu kecil yang diumbankan dari tepat kena dahi Goliat dan Goliat roboh.
Dan akhirnya kalahlah mereka semua. Kemenangan ada pada Daud. Kemenangan ada pihak orang Israel. Jelas sekali Bapak Ibu. Saya hanya menyebut contoh 2 kasus untuk perbandingan. Yang pertama, sebelum Musa mengutus atau memimpin perjalanan orang Israel memasuki tanah Kanaan menyeberang sungai Yordan, walaupun dia sendiri kemudian tidak diizinkan Tuhan masuk ke Kanaan, dia yakin perjalanan itu bersama Tuhan, dikehendaki Tuhan, dituntun Tuhan, dalam bimbingan Tuhan. Tetapi ada satu hal lagi dilakukan Musa, melakukan pengintaian terlebih dahulu, mengutus 12 pengintai. Ada 2 strategi. Dia percaya Allah menyertai, Allah yang menuntun, Allah yang akan memberikan tanah itu sesuai janjinya. Tapi dia tidak lepas tangan. Dia membuat strategi. Sebelum kita masuk, menghindari risiko yang lebih besar, kirim 12 pengintai, 12 mata-mata. Dan atas dasar laporan mata-mata yang positif laporannya, mereka masuk, menang. 2 strategi. Demikian juga Yesus ketika mengutus murid-muridnya untuk mewartakan Injil. Dengan jelas ayat yang terkenal ini. Aku utus kamu seperti domba di tengah serigala. Risiko, domba di tengah serigala, habis. Tetapi Yesus memberi strategi. 2 strategi kamu pakai, kamu aman. Walaupun serigalanya buas dan banyak. Tulus seperti burung merpati. Tulus berbicara kehidupan spiritual, hati iman kita yang benar di hadapan Allah. Tetapi yang kedua, cerdik seperti ular. Cerdik, potensi, kesanggupan, keterampilan, kemampuan kita harus kita berdayakan. 2 hal itu. Maka domba di tengah serigala tetap hidup, tetap berkarya, walaupun dalam keterbatasan tertentu. 2 strategi juga kiranya kita pergunakan hari-hari ini, paling tidak untuk memiliki daya tahan menghadapi kondisi situasi kita, khususnya pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, memampukan, memberi hikmat kepada kita, sehingga kita bisa bertahan, mengalahkan keterbatasan diri kita sendiri, kegelisahan dan rasa takut kita, sehingga kita bisa tetap berkarya, walaupun dengan keterbatasan tertentu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, atas kesempatan ku izinkan kami menerima firman-Mu. Dikuduskanlah semua ini. Diberkati semua orang yang dengan sukacita, percaya, menyambut berita firman-Mu. Taruhlah pesan sederhana ini pada setiap kami semua, supaya kami juga dapat bertahan, berkemenangan, ketika kami juga harus berhadapan dengan Goliat kehidupan hari ini, yang amat sangat mengerikan bagi kami yang kecil ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Lindungi kami, jagai kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Kalau di antara kami ada yang sakit, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan, pulihkan, kuatkan iman. Dan kiranya juga memberikan kesanggupan, mempergunakan segala daya, menghindari akibat yang lebih parah lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, dan terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih. Aja
Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita ini dengan berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Namun kami sampaikan sejenak bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juni, karena ini awal bulan Juli, biasanya di akhir Juni saya mendoakan. Silakan Bapak Ibu yang berkenan boleh berdoa, mengangkat tangan dimanapun Bapak Ibu berada. Kami akan berdoa untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih. Dalam kesempatan yang terbatas ini kami dapat beribadah kepadamu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau karuniakan. Sebelum kami mengakhiri doa ini, kami mengingat saudara-saudara seiman kami, sidang jemaat dimanapun berada yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni. Biarkanlah Tuhan berkenan menumpangkan tangan berkat kasih karunia-Mu atas mereka masing-masing sebagai kado ilahi, dan turunlah berkat surga atas kehidupan jasmani, keseharian mereka, kesehatan, rumah tangga, dan pergumulan-pergumulan mereka sehari-hari. Terlebih juga berkat-berkat rohani untuk mereka tetap setia, teguh, mengiring Engkau, percaya kepadamu, sekalipun selalu kehidupan mereka terguncang-guncang oleh banyak kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Tumpangkan tangan berkat-Mu dan jadilah berkat dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kelimpahan berkat jasmani dan rohani sebagai kado ilahi atas saudara yang berulang tahun. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, pemimpin kami, damai sejahtera-Mu, hikmat marifat-Mu, Kau karuniakan sehingga mereka dapat memimpin kami, membuat keputusan-keputusan bijak yang amat sangat berguna bagi kami, bangsa Indonesia, negara ini, ketika kami hari-hari ini diperhadapkan dengan banyak persoalan, terutama karena kasus pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan menolong mereka, dan jadilah kehendak-Mu. Diberkati seluruh jemaat Efrata dan siapapun yang pagi ini turut beribadah, walaupun di rumah masing-masing, namun dengan hati yang penuh kerinduan dan haus. Kiranya mereka juga tidak sia-sia. Diberkati mereka semua. Jika ada jemaat yang hendak menyampaikan persembahan atau mengembalikan milik Tuhan, Tuhan bisa hentar mereka ke gereja, karena memang telah disiapkan tempat yang khusus untuk menerima persembahan jemaat yang datang ke dalam gereja. Ataupun mereka yang ingin menyampaikan persembahan dan mengembalikan milik-Mu melalui rekening, kiranya Tuhan menolong semuanya. Mereka bisa mempertanyakan kepada pengerja tentang rekening tersebut. Kami bersyukur untuk semua, dan kami menyerahkan hidup kami hari ini, besok, dan seterusnya di dalam perlindungan penyertaan-Mu. Karena tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi kami berdoa, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, siapapun yang sakit, yang sedang dalam usaha pergumulan kesembuhan, kami mohon dalam doa, ulurkan tangan kasih-Mu, tumpangkan tangan berkat-Mu, tangan yang berkuasa, tangan yang sanggup menyembuhkan, dan oleh bilur-Mu mereka disembuhkan dengan sempurna. Dalam nama Yesus, jadilah kesembuhan, mujizat. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kesulitan dibuka jalan, yang bimbang diberi keteguhan iman, sehingga kami semua sama-sama tetap setia mengiring Engkau. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa, bersyukur, dan jadilah semua seperti kehendak-Mu. Sekarang saudara, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus anaknya, persekutuan pimpinan Roh Kudus atas kita selama-lamanya. Wajah Tuhan menyinarimu dan tangan Tuhan menggendongmu sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.